Gemilang, Jagongan, lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di talk show Jamus Gemilang, Jagongan, lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Bukit Menoreh dengan tema yang menarik. Untuk kali ini adalah deteksi dini hidup lebih berarti untuk medical check up. Dan untuk Anda sahabat Gemilang, Kalista membuka kesempatan kali ini buat bergabung di line WA 0815 781568968. Bisa juga di Instagram @radiogemilang_fm. Dan siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan juga kali ini disiarkan secara live di Instagram @rsud Bukit Menoreh _. Oke, untuk talk show kali ini Kalista tentunya nggak sendirian. Sudah hadir bersama Kalista kali ini yang sudah rawuh di studio Radio Gemilang FM. Ada Dr. Ayuni Dwi Kahasan, dokter spesialis patologi klinik di RSUD Bukit Menoreh. Halo dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Ya. Kabar baik hari ini dokter? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, dan kita akan memberikan informasi tentang deteksi dini hidup lebih berarti. Yuk, medical check up ini selama 1 jam ya dokter. Ya. Ready ya? Ya. Oke sobat Gemilang, kita langsung saja ke topik kali ini. Dan langsung Kalista tanya ini. Dokter, Ya. sebenarnya yang dimaksud dengan medical check up itu apa sih dokter? Monggo. Oh ya, baik. Halo sahabat Gemilang sekalian. Untuk medical check up sendiri atau yang lebih kita kenal dengan MCU ya, itu merupakan serangkaian pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Oke. Yang kita lakukan untuk dapat mendeteksi secara dini kondisi kesehatan kita saat ini, sehingga nanti ketika kita mempunyai kondisi yang tidak baik atau ada gangguan kesehatan, itu akan secara cepat diterapi dan otomatis akan memberikan prognosis ke depannya yang lebih baik, seperti itu. Oke, dokter, ada nggak sih jenis-jenis layanan dari medical check up ini sendiri dok? Oh ya, jadi kalau medical check up kan serangkaian menyeluruh ya, pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Jadi sebenarnya pemeriksaannya itu banyak gitu. Jadi kalau untuk yang pertama itu adalah pemeriksaan kondisi umum dulu dari pasien. Itu. Jadi bisa meliputi anamnesis, kemudian dari anamnesis itu kita dapat mengetahui keluhan pasien saat ini ada atau tidak. Oke. Kemudian apakah punya riwayat penyakit yang sudah diderita seperti itu, dan apakah mempunyai riwayat penyakit keluarga gitu kan. Jadi untuk screening awal. Kemudian dari itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu dari kepala sampai kaki untuk melihat kondisi pasiennya. Dan yang berikutnya adalah yang utama ya, itu pemeriksaan laboratorium seperti itu. Jadi harus ada pemeriksaan fisik dulu kondisi pasien, kemudian nanti untuk di dalamnya seperti apa ya melalui pemeriksaan laboratorium atau lewat pemeriksaan darah seperti itu. Oke. Alat yang digunakan ini MCU ini sendiri apa sih dokter? Kita sering lihat nggak nih? Oh iya, kalau alat kan itu kan medical check up. Jadi dokter ada nanti kalau ke rumah sakit nanti akan ada poli MCU seperti itu. Nah nanti ada dokter di sana, dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam yang akan melakukan pemeriksaan fisik dulu. Nah nanti kalau ke laboratorium itu nanti langsung diambil darah aja, terus nanti kan akan diproses pemeriksaan oleh tim laboratorium seperti itu. Jadi kalau alat khusus sih tidak ada ya seperti itu. Oke, dokter, ini yang bisa melakukan medical check up ini sendiri, ini siapa aja sih dokter? Oh iya, kalau untuk medical check up kan kita butuh kolaborasi, seperti itu kan, kolaborasi tenaga kesehatan. Yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa dari dokter umum,
kemudian dokter spesialis penyakit dalam, Mhm. kemudian dokter spesialis patologi klinik, di mana dokter spesialis patologi klinik ini yang akan mengekspertise atau melihat atau memvalidasi hasil dari laboratorium pasien tersebut. Seperti Oke. itu. Kalau orangnya nih dokter yang pengen medical check up ini mulai dari usia berapa sih dokter sampai usia berapa atau seperti apa ini? Monggo. Oh ya baik. Kalau untuk MCU sendiri dari anak-anak dulu ya. Kalau anak-anak kan memang rutin periksa karena kan sering imunisasi nggih. Jadi itu sudah otomatis sama dokter anaknya itu diperiksa. Jadi itu tapi itu bukan dikatakan suatu medical check up ya. Nah, kalau yang untuk usia 30 tahun ke atas gitu misalnya mau medical check up 30 sampai 45 tahun itu paling enggak setahun atau 2 tahun sekali tidak apa-apa. Tapi ada syaratnya tanpa risiko yang ada. Jadi tidak punya memiliki risiko penyakit seperti misalnya keluarganya tidak ada yang sakit kronis, kemudian pasiennya juga sehat baik. Nah itu cukup setahun sekali nggak apa-apa gitu. Tetapi jika usia udah lebih dari 45 tahun, nah itu kan udah mulai risiko tinggi ya. Nah itu dan apalagi punya penyakit bawaan atau punya risiko penyakit itu sebaiknya 6 bulan sekali seperti itu. Oke, kalau untuk remaja nih dokter, kira-kira pengen nih medical check up biar bisa mengetahui secara dini gitu dokter, biar kita juga ada persiapan nih. Ini boleh nggak sih dokter? Ya, bisa. Jadi mungkin setahun atau 2 tahun sekali nggak apa-apa. Oke. Dan juga medical check up juga biasanya dilakukan untuk orang yang akan melamar kerja. Ya kan, untuk mengetahui kondisi orang tersebut apakah baik atau apakah punya penyakit yang kronis seperti itu. Jadi nggak apa-apa, boleh aja. Boleh aja Boleh, ya dokter. setahun sampai 2 tahun sekali boleh. Oke, itu juga bisa dilakukan di RSUD Bukit Menoreh. Ya, bisa. Oke, untuk jam pemeriksaan ini sendiri di di RSUD Bukit Menoreh pada jam berapa aja dokter? Itu sesuai dengan jam kerja. Nanti jam kerja nanti itu akan di-share sama rumah sakit. Itu nanti jam berapa sampai jam berapanya. Nanti akan mungkin dari radio bisa nge-share untuk iklan ke masyarakat seperti itu. Oke. Nanti akan ada lengkap di situ. Di Instagram juga ada ya dokter? Iya, Oke, bisa. baik. Oke, Sobat Gemilang, buat Anda yang pengen check up kesehatan Anda, apakah ada penyakit tertentu atau ya pengen check up aja, Anda bisa datang langsung ke RSUD Bukit Menoreh yang berada di Jalan Magelang Purworejo nomor 15, Jura Sawah Menoreh, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Oke dokter, untuk pemeriksaan medical check up ini sendiri, kira-kira apa aja sih dokter penyakit yang bisa diketahui melalui pemeriksaan MCU ini? Dan boleh dong dokter penjelasannya singkat tentang penyakit-penyakit itu sendiri, monggo. Ya, baik. Jadi untuk pemeriksaan penyakit apa saja yang dapat kita ketahui ya, itu bisa macam-macam, Mbak. Jadi misalnya seperti kondisi anemia gitu kan. Anemia kan ada banyak macam ya. Nah, lewat pemeriksaan darah itu kita dapat meng-screening awal gitu. Jadi kira-kira anemianya ini mengarah kemana, itu nanti akan disarankan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan penyakit anemianya ke anemia defisiensi besi kah, atau anemia penyakit kronis seperti itu, atau mungkin ada mengarah ke ini anemia ke arah talasemia seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan di tahap awal screening seperti itu. Kemudian kondisi, jadi ada pemeriksaan untuk kolesterol ya, profil lipid itu dapat menilai kondisi kita terkait dengan penyakit sindrom metabolik. Ya, jadi misalnya kolesterolnya tinggi gitu kan, trigliseridanya tinggi, LDL-nya tinggi, tetapi kolesterol HDL-nya rendah, ya itu mungkin mengarah ke tadi sindrom metabolik. Kemudian pemeriksaan fungsi ginjal gitu, jadi dapat melihat kondisi ginjal kita, apakah kondisinya baik atau bagaimana. Kemudian pemeriksaan fungsi hati, jadi terkait dengan berbagai macam penyakit hati ya, itu kan banyak
penyakit hati ya. Jadi lewat screening awal dulu. Nah nanti setelah itu kalau misal terjadi peningkatan, mungkin dokter yang akan memeriksa itu akan memberikan saran kira-kira pemeriksaan lanjutan apa yang dilakukan untuk dapat mendiagnosis sebenarnya pasien ini ke arah penyakit mana. Gitu. Oke, tapi kalau sakit hati karena diputusin cowok, Wah, kalau itu nggak bisa udah gitu. Itu nanti ke dokter psikiater udah Mbak ya. Beda lagi. Iya, beda lagi. Diperiksa apapun kayaknya normal-normal aja. Oke, baik, Betul. lanjut dokter, pemeriksaan apa lagi nih Ya. dokter? Kemudian pemeriksaan gula darah. Ya, Oke. itu ada gula darah puasa, itu gula darah 2 jam pos puasa. Itu nanti untuk mengarahkan kita ke penyakit diabetes mellitus. Oh, Ya, oke. seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan asam urat untuk melihat kondisi kita terkait dengan penyakit gout arthritis. Ya, kemudian pemeriksaan urin juga bisa. Ya, dari urin itu, ini kita ada infeksi saluran kencing ternyata, gitu kan. Kok pantesan saya kok sering pipis gitu kan, atau kok saya perutnya nggak enak, ya mungkin mengarah ke sana gitu. Kemudian pemeriksaan dapat juga menentukan, yang urin tadi dapat juga menentukan, oh ini ternyata ada ke arah curigaan batu saluran kencing kayak gitu. Lewat situ kita bisa men-screening gitu sih. Ya itu yang pemeriksaan yang bisa menimbulkan penyakit apapun, ya penyakitnya yang sudah saya jelaskan tadi itu. Oke, baik. Oke dokter, pastikan ada persiapan-persiapan tertentu nih untuk medical check up. Iya, Ini pastinya. apa aja sih dokter? Tapi jangan dijawab dulu Oke, dokter. Kita sip. break sejenak. Iya, baik. Untuk Anda sahabat Milang yang pengen bergabung bersama kami, tentu kali ini yang pengen bertanya tentang medical check up apa aja boleh. Sekarang sudah ada narasumbernya yang ada di pakarnya, Dr. Ayuni Dwi Hasan. Dan untuk Anda yang pengen bertanya, bisa di line WA 081578968968. Kita kembali saat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Badan gak enak bu, pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh tetap bugar ya. Kalau gitu Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga. Dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pulang kuliah lapar. Time to eat. Pesen Babang Food fast food, soft drink, terus apa lagi ya? Fast food terus. Nih, lihat isi piringku. Nasi, lauk, sayur, buah. Lengkap kan? Remaja kayak kita saatnya jika pola makan dan bergaya hidup sehat. Karena besok kita akan jadi calon ibu loh. Yang tentunya pengen menghasilkan generasi sehat, cerdas, Dan bebas stunting. nah, tuh tahu.
Kualitas remaja menjadi kunci cegah stunting. Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Konsumsi protein pada menu harian balita usia di atas 6 bulan. Lengkapi imunisasi dan sanitas. Penuhi kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil, serta meningkatkan kualitas remaja putri dengan menjalankan pola hidup sehat dan makanan bergizi seimbang. Cegah stunting itu penting. Ciptakan gerakan bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Kemarin aku ngurus kakak di kantor pelayanan, tapi dilayaninya kok lama banget ya. Disuruh balik 2 kali juga, padahal udah bawa semua berkas. Loh, kok bisa? Kamu udah coba lapor belum? Lapor kemana? Emangnya ada yang dengerin? Ya ada dong, sekarang tuh ada lapor SP4N, tempat buat ngadu kalau pelayanan publik gak beres. Serius? Kayak aplikasi gitu? Iya, bisa lewat website juga loh. Pokoknya tinggal isi laporan, terus nanti diterusin ke instansi yang berwenang. Aku udah pernah pakai, cepet kok ditanggapinya. Lapor SP4N adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Satu saluran resmi untuk menyampaikan laporan, keluhan maupun saran terhadap pelayanan publik. Akses mudah melalui website di www.lapor.go.id atau bisa juga melalui aplikasi Lapor atau SMS ke 1708. Suara Anda penting. Mari wujudkan pelayanan publik yang lebih baik mulai dari laporan sederhana. Lapor SP4N, suara Anda, perubahan kami. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Kabupaten Magelang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan dapat turut serta dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Keberadaan JDIH Kabupaten Magelang menjadi jawaban dari kebutuhan informasi hukum yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Untuk itu, mari kita manfaatkan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Magelang untuk mendapatkan produk hukum serta informasi hukum yang Anda butuhkan dengan mengunjungi perpustakaan JDIH Kabupaten Magelang dan mengikuti perkembangan produk hukum dan informasi hukum melalui laman website dengan alamat www.jdih.magelangkap.go.id, aplikasi Android JDIH, serta akun media sosial JDIH Kabupaten Magelang. Salam JDIH. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Bukit Menoreh yang berada di Jalan Magelang Purworejo nomor 15 Jurasawah Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Dan untuk tema kali ini adalah deteksi dini, hidup lebih berarti. Yuk, medical check up. Oke, dan Kalista masih bersama narasumber kali ini yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Dr. Ayuni Dwika Hasan, dokter spesialis patologi klinik di RSUD Bukit Menoreh. Dan untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya tentang medical check up ini, Anda bisa bergabung di line WA 081578968968.
Dan Anda juga bisa bertanya melalui Instagram di @rsud Bukit Menoreh _ yang sekarang ini lagi live. Oke, Dokter Ayu nih. Iya. Tadi Kalista tanya tapi belum dijawab nih dokter. Oh iya betul. Sekarang Kalista mau nagih. Boleh kayak ini ya, kayak lagi berutang ya. Iya dong dokter. Iya. Oke dokter, persiapan apa aja sih yang dilakukan ketika kita mau medical check up ini sendiri? Monggo. Ya, kalau untuk persiapan secara umum ya, itu yang pertama adalah kita harus istirahat yang cukup. Oke. Ya kan, kita istirahat yang cukup, minimal 8 jam lah kita tidur. Ya. Kemudian yang kedua itu kita 1 hari sebelumnya kalau bisa makannya yang normal-normal aja ya. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga itu kalau bisa tidak merokok, kemudian tidak minum alkohol gitu kan, dan pastikan kondisi kita sedang fit. Dan untuk yang paling penting adalah kan di rangkaian medical check up itu adalah pemeriksaan laboratorium ya, yang paling utama ya itu adalah puasa. Jadi puasa kurang lebih 10 sampai 12 jam. Jadi sangat disarankan puasanya tidak terlalu cepat ya, jangan kurang dari 10 jam gitu, dan jangan juga lebih dari 12 jam karena itu dapat berpengaruh terhadap hasil laboratorium seperti itu. Oke. Udah itu aja ya dokter? Ya itu aja. Oke baik. Terus dokter, penyakit apa aja yang paling sering terdeteksi nih melalui medical check up ini sendiri? Ya. Terus apakah bahayanya penyakit-penyakit tersebut itu juga bisa dijelaskan sama dokternya nih? Oh ya. Mangga. Kalau yang paling terdeteksi ya, paling awal terdeteksi di screening itu, ini misalnya kayak contoh pemeriksaan darah ya, hematologi lengkap dan laju endap darah atau LED itu di hematologi lengkap itu atau di pemeriksaan darah lengkap itu kita dapat menilai oh ini ternyata saya atau pasien itu anemia gitu. Jadi HB-nya kurang gitu kan. Nah, dia di kondisi anemia. Nah, anemianya jenisnya apa? Itu tidak bisa kita pastikan saat itu. Gitu. Ya mungkin dapat kita lihat dari indeks eritrosit ya, bahwa ini eritrositnya kecil-kecil berarti mengarah ke kekurangan defisiensi besi atau anemia kurang zat besi ya. Nah itu kan butuh pemeriksaan tambahannya lain untuk memastikan bahwa oh iya benar ini pasiennya anemia defisiensi besi, karena anemia dengan mikrositik hipokromik atau dengan eritrosit yang kecil-kecil itu ada banyak anemia jenis anemia yang lain gitu. Dia harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pemeriksaan yang paling sering diperiksa itu yang paling sering diperhatikan itu adalah yang kolesterol gitu. Oh di kolesterol ini kita lihat oh ternyata saya kok LDL saya naik gitu, kolesterol total saya kok naik, trigliserida saya naik. Oh berarti saya memang udah ada sindrom metabolik nih, ya kan? Nah itu sudah dapat dipastikan bahwa oh ini memang udah sindrom metabolik karena profil lemaknya itu naik semua dan HDL-nya turun gitu. Kemudian pemeriksaan fungsi ginjal ya. Jadi itu screening awal ini saya kok pemeriksaan fungsi ginjal saya kok misalnya seperti pemeriksaan ureum kreatinin kok ini naik semua gitu. Apakah cocok saya ada keluhan atau klinis saya mengarah ke situ gitu kan. Nah itu ada pemeriksaan lanjutan lagi seperti itu. Tapi dari situ kita sudah mulai aware oh ini saya mengarah jangan-jangan saya ada gagal ginjal apa bagaimana. Nah itu harus di compare dengan klinis dan dari pemeriksaan dokter penyakit dalam seperti itu. Nah kemudian pemeriksaan fungsi hati itu paling sering itu oh ini saya kok SGOT SGPT-nya naik lah, ini penyakit hati saya apa gitu. Nah itu tetap harus pemeriksaan lanjutan lagi. Tidak bisa kita pastikan dia saat itu ada penyakit pasti apa. Itu mungkin hanya screening awal bahwa kita aware oh kita ada gangguan di hati gitu, dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kalau dari urin, urin tuh pasti udah kelihatan. Ini saya saluran kencing itu kelihatan dengan adanya peningkatan berbagai macam parameter yang ada di situ ya. Itu sudah bisa memastikan kita oh ini ada saluran kencing. Dan kalau yang seperti batu saluran itu kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi di situ bisa ada kelihatan gitu. Seperti itu sih secara singkatnya ya Mbak. Oke baik. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah bergabung di line WA dokter 081578968968. Ini dari Afika yang ada di Magelang. Dokter, pemeriksaan ini dibutuhkan berapa lama sih? Monggo.
Oh, maksudnya berapa lama bisa kita gunakan? Mungkin ya dokter, atau mungkin tadi kan ada pemeriksaan lanjutan juga tuh dokter. Ya. Nah, dari pemeriksaan awal sampai lanjutan itu berapa lama seperti itu? Mungkin ya. Oh ya, kalau untuk ini berlaku berapa lama ya, saya menjawab secara umum aja ya Mbak ya. Kalau untuk berlaku berapa lama ya seperti saran tadi bahwa ini menggambarkan kondisi kesehatan kita 6 bulan sampai 1 tahun terakhir. Ya kan kondisi tubuh bisa berubah-berubah Mbak, ya kan. Jadi itulah kenapa disarankan setiap 6 bulan bagi yang beresiko atau usia yang lanjut dan yang tidak ada risiko dan usia muda mungkin setahun atau 2 tahun sekali karena kondisi bisa berubah-berubah seperti itu kan. Nah kalau untuk berapa lama sih kita periksa biar kita bisa tahu, kalau yang MCU tadi sehari itu udah langsung ada hasil. Ya, gitu kan. Jadi bisa ditunggu itu ya dokter? Bisa ditunggu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya saya pemeriksaan lanjutan ini, nah itu kan yang menentukan adalah dokter yang memeriksa. Kalau saya kan di laboratorium ya. Kalau saya mengekspertise dan memberikan saran kira-kira ini harus dilanjutkan ke pemeriksaan apa. Gitu karena ketika dokter spesialis yang memeriksa itu menyarankan misalnya seperti ini anemia ke arah anemia defisiensi besi gitu kan. Nah itu nanti dari dokter tersebut akan meminta pemeriksaan tambahan dan kemudian dari laboratorium akan mengerjakan itu ya paling nggak 1x24 jam itu sudah bisa diketahui hasilnya gitu secara keseluruhan ya. Itu kan memang ada masa waktu tunggu. Waktu tunggu pemeriksaan laboratorium itu ada. Jadi nanti ketika ke laboratorium nanti petugas akan menyampaikan, nanti ibu hasilnya jadi jam segini ya bu, gitu kan. Jadi dari laboratorium itu secepat mungkin akan mengeluarkan hasil ketika hasilnya sudah jadi, seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas atau Mbak Apika ya. Yang ada di Mbak ya, Apika ya. Oke, lanjut lagi. Ada Fajar di Mertoyuda nih dokter. Bisa nggak sih dokter MCU pakai BPJS di RSUD Bukit Menoreh ini? Monggo. Kalau MCU itu kan untuk mengecek diri kita sendiri ya, ya kan itu untuk screening awal ya itu tidak masuk di tanggungan BPJS gitu. Kecuali pada saat MCU dan kemudian akan ada penyakit, ada penyakit berat nih ternyata gitu. Nah itu mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter penyakit dalam atau dokter apa yang berhubungan dengan sakit pasien tersebut. Nah itu untuk kelanjutannya mungkin nanti akan diarahkan oleh dokter yang memeriksa seperti itu. Jadi itu udah dibagikan sendiri-sendiri ini tugasnya yang mana, itu lebih ke dokter yang mana yang akan melakukan atau menentukan semuanya karena apalagi di era BPJS ini kan itu kan banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi kan gitu. Jadi yang bisa menentukan ini masuk BPJS atau tidak itu dokter yang memeriksa. Ya, tetap sesuai dengan aturan yang ada gitu. Tetapi kalau untuk MCU sendiri itu tidak masuk di BPJS. Oke dokter, semoga menjawab dari pertanyaan Mas Fajar ya. Dokter, MCU ini bisa dilakukan ketika orang lagi sakit nih. Ini kan orang masuk UGD, terus udah ketahuan, belum ketahuan atau udah ketahuan gitu, terus dilakukan pemeriksaan MCU. Apakah itu juga bisa terjadi dokter? Kalau itu berarti udah sakit ya. Kalau udah sakit udah beda cerita lagi gitu. Apalagi kalau posisinya ke IGD kan. Nah kalau MCU itu dia ke poliklinik MCU gitu. Itu udah berarti udah kondisinya udah sakit itu ya kan. Itu tetap dianggap pasien. Pasien sakit yang akan memeriksakan diri seperti itu. Baik. Oh iya dokter, MCU ini juga berlaku pada bayi yang baru lahir ya dokter? Kalau bayi baru lahir itu kan memang sudah diprogramkan rutin untuk kontrol. Seperti itu kan. Jadi itu dari dokter spesialis anak. Jadi kan ketika lahir nanti kontrol kembali, itu kan kontrol gitu kan, yang melihat kondisi bayi saat itu kan. Itu nanti kan ada imunisasi juga gitu. Otomatis saat itu nanti dokter juga akan melihat kondisi bayi pada saat itu gitu kan. Ya mungkin kalau pada bayi-bayi itu paling sering mungkin anemia karena defisiensi besi ya, gitu kan. Atau dari dokter yang memeriksa itu kira-kira ini ini mengarah kemana. Tapi kalau MCU bayi enggak sih? Belum. Itu kalau bayi mah udah rutin periksa emang dari dokter spesialis anaknya, itu rutin tadi imunisasi tadi. Baik. Oke dokter, ada nggak sih dokter tips and tricks untuk membaca hasil lab bagi orang awam yang mungkin belum tahu
ngebacanya ini seperti apa ya dokter ya? Monggo. Iya. Jadi ketika kita melakukan MCU, itu kan otomatis kita akan bertemu dengan dokter yang memeriksa atau dokter di poli MCU. Nah, lewat di situ kan kita dapat menanyakan ke dokternya ini hasilnya bagaimana gitu kan. Nah, tetapi kan takutnya ada orang yang pada saat itu penasaran nih, maksudnya kan masih mengantri gitu kan. Itu dapat dilihat dari hasil laboratorium itu kan akan ada hasil sama batas atas dan batas bawahnya atau reference range-nya atau nilai normalnya gitu. Ya kalau misalnya kita lihat oh ini HB-nya wah HB saya ternyata di bawah nilai normal berarti saya anemia gitu. Ya tips and triknya ya lihat aja nilai normalnya gitu. Kalau nilai normalnya ternyata ada penurunan atau ada peningkatan ya itu nanti udah mengarah kok berarti saya ada terjadi sesuatu gitu kan di masalah tubuh saya berarti saya harus aware dan harus segera konsultasi ke dokter yang memeriksa sebelumnya. Oke, tapi sebelumnya juga pasti dokternya sudah memberikan informasi ya kalau ada penyakit lanjutan seperti itu untuk pemeriksaan lanjutan sendiri. Iya, dan juga di hasil laboratorium itu juga ada catatan seperti itu. Jadi ketika ini kalau di Rumah Sakit Bukit Menoreh ya itu kan tugas dokter spesialis patologi klinik itu adalah me-expertise dan memvalidasi hasil dari pasien gitu. Jadi di situ sudah saya beri keterangan bahwa oh ini anemia gitu. Oh ini leukositosis atau leukositnya meningkat gitu. Karena itu pasien udah oh ternyata saya ada masalah nih. Saya harus cepat-cepat nih kontrol ke dokter gitu kan untuk penanganan lebih lanjut atau apakah ada pemeriksaan lebih lanjut untuk menangani kondisinya saat itu. Oke, kalau yang sering terjadi di RSUD Bukit Menoreh sendiri, ini pasien pada apa sih dokter? Maksudnya pasien yang bagaimana? Pasien yang menjalani medical check up ini ketahuannya itu paling banyak itu di RSUD Bukit Menoreh itu apa aja sih itu dokter? Tadi anemia. Oh anemia. Anemia. Kemudian kan ada pemeriksaan darah lengkap dan LED atau laju endap darah ya. Yaitu laju endap darah itu menggambarkan ada kondisi inflamasi seperti itu. Nah itu kan sebenarnya kalau untuk MCU sendiri kalau saya pribadi ya LED itu kok kurang pas untuk dimasukkan ke MCU seperti itu karena terutama pada ada beberapa kondisi yang dapat memberikan hasil peningkatan LED itu. Misalnya kayak perempuan hamil itu kan dia kan metabolismenya jadi berubah ya, jadi otomatis dapat terjadi peningkatan LED. Kemudian lagi haid, itu haid juga bisa karena karena dapat jadi LED-nya jadi ada inflamasi padahal ternyata pasiennya haid gitu kan. Atau misalnya pasiennya memang usia tua gitu kan. Kalau usia tua kan otomatis kan organ-organ tubuh dan tubuh kita ini kan sudah tidak seperti yang dulu lagi ya gitu kan. Nah itu dapat memberikan hasil yang itu. Paling sering tadi itu anemia tadi. Kemudian kolesterol itu sering. Wow. Iya. Banyakan makan gorengan nih ya dokter. Iya, apalagi makanan khas Indonesia kan berminyak, bener, bertepung, ya kan. Nah itu paling sering itu. Sama kalau yang fungsi hati, fungsi ginjal sih tidak sering ya saya dapatkan ada peningkatan itu. Paling sering tadi sama gula. Apalagi kalau kita Indonesia kan sukanya kalau nggak manis, belum bertenaga gitu. Atau apalagi kalau kita masak pakai gula, garam gitu kan. Nah itu dari situ dapat dilihat gula puasa saya kok tinggi gitu kan. Nah terus dilanjutkan lagi 2 jam habis puasa kan diperiksa lagi tuh gula darah pos puasanya 2 jam setelah puasa. Makan dulu terus dicek lagi. Oh ternyata naik. Wah ini saya mengarah berarti ada ke arah penyakit DM gitu kan. Saya harus segera konsul ke dokter. Itu paling sering itu sih Mbak. Sama urin. Urin. Tapi kan urin itu kan untuk pemeriksaan urin sendiri kan dokter laboratorium itu akan melihat jika memang mengarah ke sana pasti akan ada expertise untuk lebih aware terhadap penyakit infeksi saluran kencing. Oke dokter. Dokter tadi kalau yang orang haid itu kan bisa berpengaruh juga. Iya. Jadi untuk melakukan medical check up ini ketika lagi haid mending nggak usah dulu ya. Iya, karena kan di situ kan ada urin juga kan. Nah, disarankan kalau ketika haid itu memang tidak bisa untuk periksa urin gitu. Karena akan memberikan hasil positif palsu. Jadi bisa saja ada darah. Wah, ini ternyata dipikirnya kenapa ternyata haid gitu kan. Iya kan, Mbak? Iya, benar banget. Kalau bisa pemeriksaan urin atau pada pemeriksaan medical check up itu kalau bisa kondisi sehat sedang tidak haid.
gitu. Kan misalnya kalau darahnya banyak, saya darahnya banyak, wah kok HB saya turun gitu. Lah ternyata karena itu. Karena darahnya misalnya kan setiap orang itu siklus haidnya kan beda-beda. Lama haidnya kan berbeda-beda. Dikhawatirkan ada terjadi darah yang keluar banyak, malah anemia ternyata karena itu. Jadi kalau bisa kondisi sehat, kemudian sedang tidak haid gitu kan, terus dilakukan medical check up. Oke, baik, siap dokter. Oke, Sobat Gemilang, kita break sejenak lagi dokter. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya lagi ataupun pengen mengeluarkan unek-uneknya terkait medical check up ini sendiri, keluh kesah Anda terhadap tubuh Anda, sekarang juga Karsa membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Dan jangan lupa buat Anda yang pengen lihat gimana sih cantiknya dokter kali ini yang bersama Kalista, Dokter Ayuni, ini bisa bergabung di live Instagram, di Instagram RSUD Bukit Menoreh @bukitmenoreh_. Kita kembali sesaat lagi. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok. Mau coba toh Buni? Kok tidak merokok? Nyindir bapak? Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh-weleh, aja meten-meteni to Bune. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Bu, Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saiki kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, balik lagi kali Staf Seri menemani Anda kali ini di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama bersama RSUD Bukit Menoreh dengan membahas tema yang menarik, deteksi dini, hidup lebih berarti, yuk, medical check up. Oke, dan masih juga bersama Dr. Ayuni Dwika Hasan, dokter spesialis patologi klinik di RSUD Bukit Menoreh. Jangan lupa, Sahabat Gemilang, Bukit Menoreh ini berada di Jalan Magelang Purworejo nomor 15, Jurasawah, Menoreh, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Dan untuk Anda yang pengen melihat gimana cantiknya Dr. Ayuni, sekarang juga bisa bergabung di live Instagram @RSUD Bukit Menoreh _ Dan jangan lupa juga yang pengen bertanya bisa bergabung di 081578968968. Dokter Ayuni, apa kabar? Alhamdulillah masih stay sehat. Dan masih sehat. Ya, masih tetap semangat di sini, Mbak. Oke, dokter. Kalau saya mau tanya nih, yang paling sering tadi kan yang ditemukan nih waktu pemeriksaan MCU ini di RSUD Bukit Menoreh. Sekarang yang paling sering MCU di Bukit Menoreh ini sendiri, ini dari kalangan apa aja sih, dokter? Monggo. Kalau dari pengalaman saya ya di Rumah Sakit Bukit Menoreh itu paling sering saat ini ya itu pemeriksaan untuk calon jemaah haji. Oh, ya MCU okay. calon jemaah haji. Jadi sana sudah bisa kita periksa. Oh, udah bisa ya, dokter? Bisa. MCU calon jemaah haji ya, sama yang mungkin mau kerja, mau sekolah itu sudah bisa kita lakukan pemeriksaan MCU. Oke. Terus dokter, ada paket apa aja sih dokter untuk MCU di RSUD Bukit Menoreh ini sendiri? Mungkin sahabat Gemilang juga penasaran nih, pengen di-spill sama dokternya langsung nih, monggo. Kalau untuk paketan MCU sendiri, itu nanti bisa mengunjungi Instagram RSUD Bukit Menoreh yang akan diupdate di sana. Paket MCU apa saja yang akan yang ada di Menoreh gitu kan. Jadi untuk memberikan gambaran bahwa ini kita dapat dengan paket MCU ini kita dapat memeriksa apa saja gitu kan. Ya, misalnya contoh pemeriksaan dokter spesialis dokter umum, kemudian pemeriksaan laboratorium yang sudah saya jelaskan tadi, itu bisa. Ada juga yang mungkin pengen lebih lengkap, itu misalnya dengan ronsen, ya kan, dengan pemeriksaan EKG atau rekam jantung itu juga bisa. Nanti bisa diupdate di
Instagram RSUD Bukit Menoreh. Oke. Ada program baru apa gitu nggak dokter di RSUD Bukit Menoreh ini sendiri? Pasti penasaran kan? Penasaran banget dokter. Silahkan kunjungi Instagram RSUD Bukit Menoreh yang nanti akan kita update. Seperti itu. Sering-sering aja scroll ya. Kan? Oke deh. Jadi lumayan dapat info, oh ini ternyata ada promo atau oh, ada promo MCU atau ada paket MCU ini, saya kok belum pernah ya MCU, saya mau ke Bukit Menoreh gitu. Itu bisa lihat di Instagram. Nanti di sana ada kontak RSUD-nya, atau mungkin mau bertanya lebih lanjut ketika sudah di-upgrade atau di-update di Instagram, silakan di message aja ke admin RSUD Bukit Menoreh. Oke, bisa DM ya dokter? Bisa DM. Oke, baik. Oke dokter, boleh diceritain dokter suka dan duka atau pengalaman yang unik mungkin yang terjadi setelah dokter ini bekerja di RSUD Bukit Menoreh ini di bagian patologi klinik. Monggo. Kalau unik ya namanya pasien kok tidak ada yang unik ya, karena namanya penyakit kan, ya pasti kita kalau ketika ada hasil laboratorium yang wah ini kok naik banget ya, misalnya pemeriksaan darahnya, itu malah saya kok jadi kasihan. Maksudnya kan kita kan ya namanya manusia ya, maksudnya melihat ada hasil laboratorium yang jelek gitu kan, ya kita menganggap itu sesuatu yang unik ya gitu kan. Nah, kalau untuk pemeriksaan untuk pasien-pasien yang berkunjung ke laboratorium itu variasi sih Mbak, variasi. Kalau untuk MCU atau untuk yang kondisi lain, atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan berarti? Mungkin secara itu keseluruhan. Suka dan dukanya suka dokter. dan duka. Kalau suka dan dukanya itu ya sukanya saya senang di sana gitu kan, kondisi lingkungan pekerjaannya yang baik gitu kan, komunikasi dengan semua nakes kan. Kalau laboratorium itu kan dia berkesinambungan, maksudnya dia kolaborasinya itu besar gitu, tidak hanya di lab saja tetapi dengan dokter-dokter yang merawat atau yang memeriksa pasien kan. Nah, itu sukanya itu alhamdulillah di sana cukup baik gitu, sangat komunikasi sangat baik gitu kan. Nah, kalau untuk dukanya kok saya belum menemukan dukanya ya. Gitu. Ya mungkin lebih ke ketika saya menemukan hasil-hasil pasien yang jelek gitu kan. Nah, mungkin saya merasa ikut sedih ya, ikut wah ini kok hasilnya seperti ini gitu kan. Nah, itu dari laboratorium sini atau dari saya akan menyarankan mungkin untuk ini biar lebih cepat ketahuan ini pasien mengarah ke diagnosis mana, sangat disarankan untuk pemeriksaan ini. Misalnya, HB-nya 4 gitu kan misalnya. Wah ini HB-nya 4. Pasien kami cek apakah ada kondisi perdarahan aktif atau tidak, kan. Dan disarankan untuk pemeriksaan apusan darah tepi untuk melihat kondisi dari pasien tersebut lewat apusan itu. Mau ke arah anemianya kenapa gitu kan, mengarah kemana. Nah dari situ akan dapat dilanjutkan kira-kira dari saran dokter atau dari saya sarannya pemeriksaan apa yang harus dilakukan atau pemeriksaan laboratorium apa yang harus dilakukan untuk dapat menentukan pasien ini mengarah ke sakit apa gitu. Oke. Terus itu sekilas suka dukanya ya. Oke, baik. Tapi lebih banyak sukanya, dukanya tidak ada. Oke, baik dokter. Oke, di sesi yang terakhir ini dokter mau meluapkan apa nih? Mungkin untuk sahabat Gemilang tentang deteksi dini medical check up ini sendiri. Harapannya juga seperti apa? Closing statement. Monggo dokter. Ya, siap. Halo sahabat Gemilang, di sini saya Dr. Ayuni Dwi Kurniasan dari Laboratorium RSUD Bukit Menoreh. Itu kita sebagai orang yang ingin selalu sehat agar dapat mendampingi keluarga ya, terutama bapak ibu yang masih memiliki anak-anak yang kecil ya Mbak ya, itu sebaiknya rutin atau rajinlah melakukan medical check up agar supaya kita dapat mengetahui kondisi kesehatan kita saat ini, sehingga ketika terjadi apa-apa di kita itu kita dapat memberikan kedepannya dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi karena cepat diketahui dan cepat diberikan terapi seperti itu. Dan karena kadang kondisi kita baik-baik aja ternyata hasil kita kok tidak baik gitu kan Mbak. Jadi ada yang nanti kondisi sudah tidak baik baru saya kok tidak enak badan ya, atau kok saya sering kram atau apa, saya periksa lab aja gitu ya. Kalau bisa jangan nanti tunggu sakit baru kita periksa. Tapi sebaiknya kita dalam kondisi sehat kita rutin melakukan medical check up agar supaya, karena
sehat itu mahal, Mbak. Bener Ya, banget. lebih baik kita aware untuk kesehatan kita, lebih baik kita mengeluarkan sedikit biaya kita untuk kesehatan yang kedepannya, karena kesehatan itu mahal. Karena lebih mahal lagi kalau sakit, terus nanti dirawat, itu jauh biayanya jauh lebih mahal. Jadi untuk Bapak Ibu semua, ya, sahabat Gemilang, itu marilah rutin periksa medical check up, terutama di rumah sakit RSUD Bukit Menoreh, itu kan. Nanti untuk update-annya silakan dikunjungi ke Instagramnya saja. Gitu. Oke, dan pastinya nanti bisa ketemu Dokter Ayu Ya, nih. ketemu saya. Jadi misalnya medical check up, terus penasaran dengan hasil, ini hasil laboratorium saja, saya bagaimana ya gitu. Itu bisa dikonsultasikan dengan saya. Gitu. Nanti tinggal bilang ke yang di laboratorium mau ketemu dengan Dokter Ayuni, itu bisa, silakan. Oke, harapannya dokter terakhir nih untuk warga yang ada di Kabupaten Magelang atau sekitarnya, sahabat Gemilang, monggo. Ya, untuk seluruh warga Kabupaten Magelang, mari periksa medical check up di Rumah Sakit RSUD Bukit Menoreh. Itu akan diupdate terus di Instagram, dan agar supaya warga Kabupaten Magelang itu tahu bahwa sekarang ada Rumah Sakit RSUD Bukit Menoreh, terutama warga-warga yang berada di daerah Salaman itu kan. Itu agar supaya semua tahu, ternyata ada rumah sakit bagus yang baru di daerah Salaman. Dan bisa medical check up. Dan bisa medical check up dengan dokter spesialis ya yang utama itu sudah lengkap juga. Gitu. Dan berbagai fasilitas yang sudah disiapkan di sana. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ayuni Dwi Kurnia Hasan yang kali ini sudah bergabung di Radio Gemilang, sudah memberikan edukasi, informasi tentang medical check up ini. Oh ya, Dokter Ayuni Dwi Kurnia Hasan ini dokter spesialis patologi klinik di RSUD Bukit Menoreh. Terima kasih dokter. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Sehat selalu untuk kita semua. Amin. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial kali ini program kerja sama dengan RSUD Bukit Menoreh dengan tema yang menarik, deteksi dini, hidup lebih berarti. Yuk, medical check up. Kalista Hapsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.